Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Bella Mareta Anggela NPM 197510111 dan teman saya Aulia Khairunisa NPM 197510009 dan Imade Arisusila 197510029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PT Berindo Jaya Indonesia. Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis lokasi layout perusahaan PT Berindo Jaya Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis proses produksi dari PT Berindo Jaya Indonesia. Yang ketiga, menganalisis sistem produksi dari PT Berindo Jaya Indonesia. Lokasi pabrik atau lokasi PT Berindo Jaya ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor kilometer 3,5 Wailaga Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35244. Pemilihan lokasi perusahaan di Wailaga Panjang ini karena perusahaan yang berpusat di Jerman menginginkan cabang di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Ini gambar bangunan atau gambar PT Berindo Jaya Indonesia. Bangunan yang digunakan PT Berindo Jaya ini jenis bangunannya yaitu permanen untuk pabrik maupun kantor dengan tipe bangunan pabrik high bay and monitoring building dan tipe bangunan kantor yaitu multi-story atau gedung bertingkat. Terdapat beberapa bangunan pada PT Berindo Jaya yaitu kantor, gedung pabrik, gedung penyimpanan bahan baku, masjid dan pos sapam. Layout dan alat. Penyusutan alat pabrik atau tata letak PT Berindo Jaya menggunakan kombinasi dari dua macam tipe layout yaitu fungsional layout dan line layout. Alat-alat yang digunakan PT Berindo Jaya untuk kegiatan layout yaitu yang pertama dry liner, yang kedua stunner, yang ketiga silo penumpang, yang keempat grader, yang kelima gravity table, dan yang terakhir yaitu color sort. Penerangan yang digunakan PT Berindo Jaya berupa lampu penerang biasa dengan aliran listrik yang diperoleh dari PLN. Dan jika sewaktu-waktu aliran listrik padam dan proses produksi sedang berjalan, maka PT Berindo Jaya menggunakan genset atau diesel generator. Udara. Gangguan udara yang timbul pada saat proses produksi yaitu debu dari hasil pengolahan buah kopi. Bunyi atau suara ribut atau noise. Bunyi ribut atau suara ini perlu dipertimbangkan karena dapat mengganggu kesenangan kerja, pendengaran dan pada akhirnya menimbulkan komunikasi yang salah. Suara ini biasanya berasal dari mesin, oleh karena itu perlu adanya pengaturan atau pengurangan tingkat kebisingan suara tersebut agar tidak mengganggu para pekerja. Proses produksi. Proses produksi yang dihasilkan pada PT Berindo Jaya adalah produk setengah jadi yang masih berbentuk biji kopi yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia dan kualitas ekspor. Proses pengolahan biji kopi tergantung konsumen karena peminat tiap konsumen kopi berbeda-beda. Ini proses produksi yang dilakukan perusahaan atau proses produksi yang dilakukan PT Berindo Jaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu panen, kemudian sortasi buah kopi, kemudian pengupasan kulit merah, dan selanjutnya fermentasi. Setelah fermentasi yaitu pencucian, lalu dikeringkan.
Sesudah pengeringan yaitu pengupasan kulit tanduk dan kulit ari, kemudian sortasi biji kopi, dan yang terakhir yaitu pengemasan dan penyimpanan. Sistem produksi dan operasi perusahaan PT Brindo Jaya yaitu inputnya meliputi 1. Manusia atau tenaga kerja, 2. Modal, yang ketiga biji kopi, yang keempat mesin, yang kelima bangunan, yang keenam air, yang ketujuh listrik, dan yang terakhir yaitu cangkang kelapa sawit. Prosesnya yaitu yang pertama kali yaitu penimbangan. Pada penimbangan, saat biji dari supplier datang, hal yang pertama dilakukan yaitu penimbangan. Biji yang datang biasanya diangkut menggunakan truk dengan muatan rata-rata 8 ton dan proses penimbangan dilakukan berdasarkan nomor urut antrian yang sudah diatur oleh sistem SBS, sehingga memudahkan dalam proses penimbangan karena data hasil timbangan setiap truk berdasarkan antrian akan langsung otomatis masuk ke dalam sistem tersebut. Proses kedua yaitu anoding area. Di sini dilakukan sampling 100% dengan cara menusuk setiap karung berisi biji kopi secara random. Kemudian karung berisi kopi dibagi 4 atau quartering dengan alat untuk dilakukan pengambilan sampel yang diperlukan dalam analisis dan penentuan harga kopi. Jika harga yang diberikan perusahaan tidak sesuai, maka supplier dapat menarik ulang barang sehingga proses jual beli dianggap gagal. Oleh sebab itu, perlu adanya kesepakatan jual beli. Yang ketiga yaitu dry cleaner dan stoner. Pada dry cleaner dan stoner, setelah biji dikeluarkan dari karung, maka akan dimasukkan ke dalam dry cleaner, yaitu alat yang berfungsi untuk memisahkan gelondongan dan kotoran yang masih menempel pada biji kopi. Lalu dari dry cleaner biji kopi masuk ke dalam stoner yang berfungsi untuk memisahkan bebatuan yang masih terdapat dalam biji kopi. Yang keempat yaitu pengeringan biji kopi. Setelah biji kopi ditampung dalam silo penampung, selanjutnya biji kopi tersebut akan dibagi ke dalam 6 mason atau 6 dryer. Alat inilah yang berfungsi untuk menurunkan kadar air yang terdapat pada biji kopi sesuai dengan kadar air yang ingin dicapai, yaitu 13%. Selanjutnya yaitu grader. Grader adalah mesin yang digunakan untuk penentuan jenis kopi berdasarkan ukuran bir kecilnya biji kopi. Biji kopi berukuran besar akan masuk ke dalam ILB atau alat penyutiran antara biji besar dan kecil, dan ILB untuk menampung biji-biji kopi yang berukuran besar. Biji kopi yang berukuran sedang akan masuk ke dalam EKA atau alat penerima biji kopi sedang sebelum masuk ke dalam silo. Dan biji kopi yang berukuran kecil akan masuk ke dalam low grade. Selanjutnya yaitu gravity table. Setelah biji kopi dipisahkan berdasarkan ukuran, selanjutnya yaitu color sorter. Alat ini berfungsi untuk membedakan biji kopi berdasarkan warna biji. Selanjutnya yaitu last grade, yaitu finishing dari proses pengolahan biji kopi berada di sini. Karena alat inilah yang mengatur ingin dijadikan screen berapa biji kopi yang akan diolah. Karena setiap konsumen pengolahan industri menginginkan screen yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu pengemasan. Pengemasan yang dilakukan pada perusahaan PT Brindo Jaya sudah menggunakan mesin otomatis yang langsung mengemas biji kopi ke dalam karung goni sebanyak 60 kg. Setelah karung terisi 60 kg, maka karung akan langsung dijahit menggunakan mesin penjahit karung
yang berada tepat di samping alat pengemasan biji. Selesai dijahit, maka karung tersebut akan disusun berdasarkan waktu pengolahannya. Output. Hasil yang diperoleh dari proses produksi yaitu produk setengah jadi berupa biji kopi yang sudah memenuhi standar mutu dengan kadar air 13%. Produksi yang dihasilkan perusahaan dalam sehari maksimalnya dapat mencapai 250 ton. Hasil lain dari pengolahan biji kopi adalah limbah berupa kulit kopi. Pengolahan limbah yang dilakukan PT Berindo Jaya yaitu dengan menjual kulit kopi tersebut kepada peternak-peternak daerah sekitar pabrik. Sistem perusahaan. PT Berindo Jaya menggunakan sistem SAP, yaitu System Application and Processing, merupakan salah satu aplikasi yang sering dianggap sebagai aplikasi akuntansi, akan tetapi sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang lebih kompleks yang mana digunakan oleh para pemilik perusahaan untuk melakukan suatu integrasi bisnis yang tentu saja akan sangat rumit jika dilakukan secara manual. Di sini struktur organisasi PT Berindo Jaya Tbk yaitu yang paling atas yaitu komisaris, di bawah komisaris yaitu ada direktur, di bawah direktur ada general manager. Bisa dilihat di sini ada struktur organisasi PT Berindo Jaya Tbk. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa PT Berindo Jaya ini merupakan perusahaan bisnis yang bergerak di bidang pengekspor atau eksportir khususnya dalam pengolahan biji kopi yang bergerak di daerah Lampung, Wailaga, Panjang, Kota Bandar Lampung. Proses produksi tadi atau proses produksi dari PT Berindo Jaya yaitu meliputi penimbangan, auding area, dry cleaner dan stoner, pengeringan biji kopi, grader, gravity table, color sorter, last grader dan pengemasan. Hasil yang diperoleh dari proses produksi yaitu produk setengah jadi berupa biji kopi hasil yang diperoleh dari proses produksi yaitu produk setengah jadi berupa biji kopi dengan standar mutu kadar air 13%. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.